Gak usah masuk Islam. Kenapa? Jadi orang Islam itu berat, Ferguson. Berat, cukup aku saja. Kamu gak akan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Beli bawang keliru merica. Gus Miftah kembali datang dengan membawa cinta. Nah, kenapa kok Gus Miftah sudah mulai kultumnya dengan gombalan-gombalan cinta? Karena hari ini kita akan berbicara tentang Islam yang ramah dan menyenangkan. Kenapa? Karena konsep Islam itu adalah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat untuk semua alam, untuk semua orang. Tidak hanya rahmatan lil muslimin, tetapi rahmat untuk seluruh sekalian alam. Tentunya kemudian kita berislam ini harus menyenangkan. Maka satu saat ketika Deddy Corbuzier memutuskan masuk Islam, gue cerita ya, karena waktu itu dia telepon saya, Gus Miftah, I will to be a Muslim, saya pengen menjadi seorang Islam. Waktu itu saya tolak, nggak usah, kamu nggak usah masuk Islam. Kenapa? Jadi orang Islam itu berat, Ferguson, berat, cukup aku saja. Kamu nggak akan kuat, saya bilang. Tetapi Deddy ngeyel. Nah, saat kemudian Deddy memutuskan masuk Islam, dia minta saya yang menuntun dia bersahadat. Kenapa? Karena waktu itu Deddy mengatakan sama saya, bro, tolong aku bimbing masuk Islam. Saya bilang waktu itu, nggak usah deh, kamu cari ustadz lain saja. Enggak, harus sama kamu. Saya tanya, kenapa? Karena Gus Miftah dulu pernah bilang sama saya kan, apa? Besok kalau Deddy masuk Islam, wajah Islamnya itu seperti apa? Tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya keras, maka Islamnya akan menjadi Islam yang keras. Kalau pintu masuknya suka marah, maka Islamnya akan penuh dengan kemarahan. Tapi kalau pintu masuknya ini ramah, maka Islamnya akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Kemudian Deddy bilang, kalau saya harus masuk Islam melalui pintu yang ramah, ini kamu bukan yang lain. Kenapa? Karena Islammu itu menyenangkan. Kan saya tanya nih, kenapa kamu bilang Islammu menyenangkan? Jelas, kamu bisa ngaji di kampus, di pondok pesantren, di masjid, bahkan di lokalisasi dan klub-klub malam. Itu kan menyenangkan. Saya bilang, mbahmu gue, saya bilang gitu. Tapi intinya apa? Bahwa sesuatu yang menyenangkan itu asik gitu. Bahwa Islam ini adalah gambaran agama yang betul-betul solutif. Islam ini agama yang betul-betul solutif dan betul-betul menyenangkan. Jangan sampai kemudian agama ini kita anggap sebagai sebuah beban. Maka saya selalu bilang sama kawan-kawan, ingat loh ya, orang non-Islam itu tidak melihat kitabmu. Dia tidak membaca Quranmu. Dia tidak membaca hadismu. Tetapi orang non-Islam membaca akhlak dan perbuatanmu. Itu artinya apa? Kalau kamu pengen menggambarkan Islam ini agama yang menyenangkan, tentunya yang dilihat oleh orang itu akhlak dan perbuatanmu. Maka perbaikilah akhlak dan perbuatanmu. Maka begitu luar biasanya kedatangan Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini. Beliau mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Karena pribadi-pribadi yang menyenangkan adalah pribadi yang tentunya memiliki akhlak-akhlak yang menyenangkan. Maka coba kamu lihat, orang itu kalau menyenangkan pasti banyak diingat oleh orang. Contohnya Abu Nawas. Abu Nawas itu orang yang sangat lucu dan menyenangkan. Maka hari ini dia dikenal. Siapa lagi contohnya? Gus Dur. Apalagi Gus Dur. Orang yang begitu menyenangkan kepribadiannya. Orang yang sebenarnya matanya tidak bisa melihat tetapi hatinya terang. Kalau di Indonesia, orang yang matanya tidak bisa melihat dan hatinya terang itu cuma ada dua. Satu Gus Dur, nomor dua si buta dari buah hantu. Siapa yang digendong? Kameramen. Bukan, itu Kliwon. Sorry, salah. Ya kameramen jangan marah, santai saja. Cintaku padamu seperti kamera. Fokus hanya ke kamu, yang lain ngeblur. Makanya kemudian, kenapa Gus Miftah itu kalau dakwah bisa diterima di klub malam, di lokalisasi dan lain sebagainya bersama anak-anak puskesmas, apa itu, pusat kesenangan mas-mas. Kenapa? Karena saya selalu menampilkan dakwah yang menyenangkan. Saya selalu mengatakan begini, kalian tahu nggak, orang yang datang ke klub malam itu biasanya orang susah apa orang senang? Jawabannya sederhana, pasti orang susah. Kenapa mereka datang ke klub malam? Untuk mencari senang. Maka namanya dunia hiburan malam. Karena mereka mencari kesenangan di situ. Kenapa mereka mencari kesenangan di tempat hiburan malam? Karena mereka tidak pernah menemukan kesenangan di tempat pengajian. Maka mereka lari ke klub malam. Maka kenapa kemudian konsep dakwah Gus Miftah dibuat menyenangkan? Supaya apa? Supaya orang seneng ngaji. Jangan sampai agama dianggap beban. Contoh beginilah. Bagaimana menyenangkannya sahabat-sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Gambaran begitu luar biasa dari Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu punya sahabat namanya Nuaiman. Nuaiman ini kurang ajarnya pol. Jadi kalau bahasa orang Jawa barangkali belingnya raka karuan.
Jadi Nuaiman ini pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW membawa penjual makanan kepada Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad merasa ditraktir oleh Nuaiman. Akhirnya beliau makan bersama Nuaiman. Selesai makan, Nuaiman pergi meninggalkan Nabi dan penjual makanan. Saat itu Nabi Muhammad SAW menegur Nuaiman. Hei Nuaiman, kok ini belum kamu bayar, kamu sudah pergi bagaimana? Kan yang bawa penjual makanan kamu. Apa jawaban Nuaiman? Nabi apa ya pantas? Masa kok umat bayarin Nabi? Kan gak pantas itu. Akhirnya Kanjeng Nabi Muhammad yang bayar makanan yang dimakan oleh Nuaiman. Itulah gambaran pribadi-pribadi yang menyenangkan. Ketika ada orang membicarakan kekuranganmu, tersenyumlah. Kenapa? Karena kekuranganmu saja diperhatikan, apalagi kelebihanmu. Wow. Jadi saya pikir pribadi-pribadi yang menyenangkan yang pada akhirnya akan dikenang oleh banyak orang. Dia akan mempunyai banyak sahabat, dia akan mempunyai banyak umat, dia akan mempunyai banyak pengikut. Jelas, jadilah pribadi yang menyenangkan. Salah satunya apa? Menampakkan kepribadian yang menyenangkan tentunya dengan senyuman yang menghiasi bibirmu. Ingat, tabassamu ka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu atas saudaramu adalah sedekah. Maka tersenyumlah. Jadi kalau kamu punya istri di rumah, kamu lihat banyak tersenyumnya apa banyak merengutnya. Senyum itu gambaran surga, merengut itu gambaran neraka. Kalau istrimu di rumah merengut, terus jangan-jangan rumah tanggamu kayak neraka.